Kisah teladan generasi terbaik. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Kisah teladan generasi terbaik. Umar bin Wahab. Umar bin Al-Khattab berkata, "Sungguh, sekarang Umar bin Wahab lebih aku cintai dibandingkan sebagian anak-anakku." Dengan selamat, Umar bin Wahab Al-Jumahi kembali dari kancah Badar. Akan tetapi, anaknya yang bernama Wahab tertangkap menjadi tawanan pasukan muslimin. Umar sangat ketakutan sekali kalau pasukan muslimin membalas dendam kepada seorang anak karena dosa ayahnya. Ia juga sangat khawatir jikalau pasukan muslimin melancarkan berbagai siksaan kepada anaknya demi membalas kekejian dan gangguan yang ia berikan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Suatu hari, Umar pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf dan meminta berkah kepada para berhala di sana. Ia melihat Safwan bin Umayyah sedang duduk menghadap Hajar, maka ia pun menemuinya. Kemudian, Umar mengatakan, "Selamat pagi, wahai pemuka Quraisy." Kemudian Safwan menjawab, "Selamat pagi juga, wahai Umar. Mari, duduk sebentar dan berbincang-bincang sejenak." Duduklah Umar di atas selendang Safwan. Keduanya mulai berbincang dan membicarakan perang Badar dan bencana besar yang telah menimpa mereka. Mereka berdua juga menghitung jumlah tawanan yang berhasil disandra oleh Muhammad dan para pengikutnya. Mereka berdua sangat terkejut. Ternyata banyak juga pasukan mereka yang dibunuh oleh pasukan muslimin dalam perang itu. Jumlah korban yang harus mereka kubur juga tidak terhitung. Maka Safwan bin Umayyah menghela nafas panjang sambil berkata, "Demi Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik setelah mereka." Umar bin Wahab melimpali, "Engkau benar, demi Allah." Umar terdiam sejenak kemudian berkata, "Demi Rabb pemilik Ka'bah, kalau bukan karena hutang-hutang yang harus aku tunaikan dan keluarga yang aku khawatirkan akan terlantar, pasti aku sudah membunuh Muhammad. Kalau bukan karena semua itu, pasti aku telah menghancurkan semuanya dan menghentikan kejelekan yang ia sebarkan." Kemudian, dengan berbisik, ia meneruskan perkataannya, "Sungguh, keberadaan anakku Wahab di antara mereka membuat kehadiranku ke Yasrib tidak menimbulkan kecurigaan pada mereka." Safwan mengambil kesempatan dari perkataan Umar bin Wahab dan tidak ingin menyia-nyiakannya. Sambil menoleh, ia berkata pada Umar, "Wahai Umar, jadikanlah hutangmu untukku. Berapapun hutangmu, pasti akan aku bayar. Anak-anakmu juga akan aku tanggung selama aku dan mereka masih hidup. Hartaku yang banyak pasti mampu menanggung kehidupan mereka." Kemudian Umar menjawab, "Kalau begitu, rahasiakan hal ini. Jangan engkau beritahu kepada siapapun." Kemudian Safwan membalas, "Engkau pun harus demikian juga." Umar bangkit dari masjid. Api dendamnya kepada Muhammad kini menyala di dalam dada. Ia pun segera menyiapkan segala sesuatunya untuk merealisasikan tekadnya itu. Tidak ada kekhawatiran pada dirinya atas kecurigaan yang akan muncul karena ia termasuk orang Quraisy yang masih punya urusan dengan para tawanan Badar. Mereka hilir mudik ke Madinah dalam rangka menebus mereka. Umar mengambil pedangnya dan melumurinya dengan racun yang mematikan. Kendaraan ia persiapkan. Dengan segudang kebencian dan permusuhan yang sengit, ia arahkan kendaraannya ke Madinah. Sampailah Umar di Madinah. Ia langsung menuju masjid, mencari keberadaan Rasulullah SAW. Ia derumkan unta di depan masjid, kemudian turun dari atas punggung hewan tersebut. Setelah itu, Umar
yang sedang duduk-duduk di dekat pintu masjid bersama sebagian sahabat. Tema pembicaraan mereka tidak jauh dari Badar, jumlah tawanan, pasukan yang gugur dan terbunuh. Mereka mengenang jiwa kepahlawanan kaum muslimin dari kalangan muhajirin ataupun ansar. Mereka membicarakan keutamaan yang telah Allah berikan kepada mereka, berupa kemenangan dan kekalahan serta kehinaan yang Allah timpakan kepada musuh-musuh mereka. Tiba-tiba Umar menoleh. Ia melihat Umair bin Wahab turun dari punggung untanya. Dengan menenteng pedang, ia berjalan menuju masjid. Maka Umar bangkit dalam keadaan panik. Seraya berkata, "Awas, musuh Allah, Umair bin Wahab. Demi Allah, pasti ia datang untuk bermaksud jahat. Ia telah menghasut orang-orang musyrik Mekah untuk memusuhi dan membenci kami. Ia adalah mata-mata sebelum perang Badar." Kemudian Umar berkata kepada teman-teman duduknya, "Lindungilah Rasulullah. Pergilah kalian ke sisi Rasulullah. Berhati-hatilah dari kelicikan orang ini." Umar pun bergegas menemui Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, musuh Allah, Umair bin Wahab datang dengan membawa pedangnya. Aku yakin ia bermaksud jahat." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bawa ia masuk kepadaku." Umar kembali ke arah Umair. Ia menarik kerah bajunya dan merebut pedangnya. Kemudian ia membawa Umair ke hadapan Rasulullah SAW. Tak kala Nabi SAW melihat keadaan ini, beliau berkata kepada Umar, "Lepaskanlah ia, wahai Umar." Maka Umar pun melepaskannya. Kemudian beliau berkata lagi kepada Umar, "Menjauhlah darinya." Maka Umar pun menjauh. Rasulullah SAW kemudian menghadap ke arah Umair sambil berkata, "Mendekatlah kemari, wahai Umair." Umair pun mendekat dan berkata, "An'im sabahan." Ini adalah ucapan penghormatan Arab pada masa jahiliyah. Kemudian, mendengar perkataan tersebut, Rasulullah berkata, "Allah telah memuliakan kami dengan salam yang lebih bagus dari ucapanmu tadi, wahai Umair. Allah telah memuliakan kami dengan keselamatan, yaitu salam penghormatan penduduk surga." Kemudian Umair berkata, "Demi Allah, engkau sendiri tidak asing dengan penghormatan kami, dan engkau belum lama meninggalkannya." Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada Umair, "Apa yang membuatmu datang kemari, wahai Umair?" Kemudian Umair menjelaskan, "Aku datang karena harapanku agar engkau berbuat baik kepadaku dan membebaskan tawanan yang ada di tanganmu." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Lalu, apa urusannya dengan pedang yang engkau taruh di pundakmu itu?" Kemudian Umar menjawab, "Ini pedang buru, pedang yang tidak berguna di Badar." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Jujurlah kepadaku, apa yang mendorongmu datang dengan membawa pedang, wahai Umar?" Kemudian Umar menjawab, "Tidaklah aku datang kecuali dengan tujuan itu." Rasulullah SAW kemudian berkata, "Bukankah engkau duduk bersama Safwan bin Umayyah di Hijr? Kalian mengenang orang-orang yang dilempar ke sumur Badar, kemudian engkau mengatakan, 'Kalau bukan karena hutang yang aku tanggung, pasti aku akan pergi hingga bisa membunuh Muhammad.' Lalu, Safwan menjamin hutangmu dan keluargamu, asal engkau membunuhku. Allah pasti akan menghalangimu untuk melakukan itu semua." Maka, Umar tersentak kaget. Kemudian dengan serta-merta ia berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Wahai Rasulullah, dahulu kami mendustakanmu dan tidak percaya dengan berita langit dan wahyu yang Anda bawa. Kesepakatanku dengan Safwan, hanya kami berdua yang tahu. Akhirnya, Umar bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan juga ia bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Umar masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada sahabat, "Ajarilah saudara kalian ini perkara agama. Ajarilah saudara kalian ini perkara agama. Ajarilah Al-Quran dan bebaskanlah tawanannya." Kebahagiaan terpancar dari wajah-wajah kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umair bin Wahab. Sampai-sampai Umar berkata, "Dahulu seekor babi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW lebih aku cintai ketimbang Umar. Namun sekarang Umar lebih aku cintai dari sebagian anakku sendiri."
Umar lantas menyucikan dirinya dengan berbagai pengajaran Islam. Ia isi hatinya dengan cahaya Al-Quran, menghidupkan hari-harinya yang paling mengagumkan dan syarat kebaikan. Akhirnya, Mekah dan orang-orang yang tinggal di sana ia lupakan. Harapan Safwan bin Umayyah bergantung pada Umar. Ia melewati sekumpulan orang Quraisy dan berkata, "Bergembiralah kalian dengan berita besar yang akan segera datang. Berita yang akan memupus dan menghilangkan kesedihan kalian semua dan melupakan kekalahan Badar." Safwan bin Umayyah lama menunggu. Yang dinanti tak kunjung tiba. Kecemasan dan kegelisahan mulai ia rasakan, laksana terguling di atas bara api. Ia mulai bertanya-tanya kepada rombongan musafir berita tentang Umar bin Wahab. Namun hasilnya nihil dan kosong. Ia tidak mendapatkan apapun. Akhirnya, seorang musafir datang membawa berita bahwa Umar bin Wahab telah masuk Islam. Ia merasa yakin bahwa Umar bin Wahab tidak akan mungkin masuk Islam walaupun penduduk bumi semuanya masuk Islam. Di sisi lain, Umar terus belajar mendalami agamanya, menghafalkan kalamullah yang mudah baginya. Hingga pada suatu hari ia menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sudah lama sekali waktu aku habiskan. Selama itu aku berusaha memadamkan cahaya Allah, menyiksa dan mengganggu orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Sungguh, suatu hal yang sangat mengembirakanku jika Anda izinkan aku ke kota Mekah untuk mengajak orang-orang Quraisy kepada jalan Allah, untuk mengajak orang-orang Quraisy ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka menerima ajaranku, itulah sebaik-baiknya perbuatan mereka. Namun, kalau mereka berpaling, aku akan melakukan apa yang dahulu aku lakukan kepada sahabatmu. Namun, kalau mereka berpaling, aku akan melakukan apa yang dulu aku lakukan kepada para sahabatmu." Rasulullah SAW pun mengizinkannya. Maka Umar pergi ke Mekah dan mendatangi rumah Safwan bin Umayyah. Umar berkata, "Wahai Safwan, sungguh engkau adalah pembesar Mekah, salah seorang pemuka Quraisy yang paling berakal. Sekarang menurutmu, apakah semua ini benar? Penyembahan terhadap berhala dan menyembelih untuknya? Benarkah menurut akal sehingga pantas dijadikan sebagai sebuah agama? Aku telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya." Mulailah Umar berdakwah di kota Mekah. Melalui dakwah dan ajakannya, banyak penduduk Mekah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang banyak bagi Umar bin Wahab dan menerangi kubur beliau dengan cahaya. Kisah teladan generasi terbaik. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kisah teladan generasi terbaik.